Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang teorema dari limit pada fungsi variabel kompleks. Nah, konsep limit dari fungsi variabel kompleks itu pada dasarnya bisa dibilang sama dengan konsep limit pada fungsi dari variabel real yang sudah diperoleh pada mata kuliah sebelumnya seperti matematika dasar, analisis real, atau fungsi real. Nah, kita kaji tentang teorema limit untuk fungsi kompleks. Kita lihat teoremanya. Asumsikan bahwa fz sama dengan u ditambah iv, di mana z ini adalah bilangan kompleks yaitu x plus y. X dan Y itu masing-masingnya bernilai real, dan U dan V ini adalah suatu fungsi yang tergantung pada X dan Y. Karena X dan Y adalah bilangan real, maka U dan V adalah fungsi yang bernilai real masing-masingnya. Namun nilai fungsi pada Z, di mana Z ini bilangan kompleks, secara umum dinotasikan dengan U plus IV, di mana V ini bilangan real, U-nya bilangan real. Ketika muncul imajiner, berarti kan ini bilangan kompleks, tapi tetap saja konsepnya U dan V adalah bilangan real. Kemudian dan asumsikan pula Z0 sama dengan X0 plus Y0, kemudian FW0 sama dengan U0 plus IV0. Nah, maka limit dari FZ untuk Z yang menuju Z0 akan sama dengan W0 jika dan hanya jika limit dari U untuk Z yang menuju Z0 sama dengan U0 dan limit dari V untuk Z yang menuju Z0 sama dengan V0. Nah, ini berlaku dua arah ya, atau biimplikasi. Nah, by the way, Z sama dengan X plus Y ya, dan ini boleh dinotasikan juga atau dituliskan dengan Z sama dengan X, Y. Jadi dalam konteks bilangan imajiner, X, Y menunjukkan X bagian realnya dan Y bagian imajinernya. Kemudian Z0 sama dengan X0 plus Y0 ini boleh juga dinotasikan dengan X0, Y0. Nah, makanya di sini tadi saya menyebutnya Z menuju Z0 karena X, Y itu artinya adalah titik Z dan X0, Y0 artinya adalah titik Z0. Oke. Nah, teorema ini mengatakan bahwa jika limit fz untuk z yang menuju z0 sama dengan w0, yaitu ini, jika limit dari fungsi fz untuk z yang menuju z0 itu sama dengan w0, maka limit dari u akan sama dengan u0 dan limit dari v itu akan sama dengan v0. Begitu juga sebaliknya, jika limit u sama dengan u0 dan limit v sama dengan v0, maka limit dari fz sama dengan w0. Nah, teorema ini kan berlaku biimplikasi ya, atau dua arah. Jika statement 1 ini terjadi, maka statement 2 ini juga akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, jika statement 2 terjadi, maka statement 1 akan terjadi. Maka kita akan membuktikan dengan dua arah. Di sini akan dimulai dengan membuktikan jika statement 2 ini terjadi atau berlaku, maka pastilah yang keadaan ini berlaku pula. Oke, jadi di sini kita asumsikan bahwa limit 2 ini atau keadaan 2 ini emang benar akan berlaku dan kita akan membuktikan bahwa ini akan terjadi. Nah, ini diketahui jadinya ya, karena kan asumsinya jika ini terjadi. Nah, asumsikan limit dari U sama dengan U0, limit dari V sama dengan V0. Nah, sesuai dengan definisi, limit U untuk Z menuju Z0 sama dengan U0. Artinya adalah untuk setiap epsilon positif akan ada bilangan positif delta 1 sedemikian sehingga mutlak dari U dikurang U0 akan kecil dari epsilon per 2 jika modulus dari Z dikurang Z0 terletak antara 0 hingga delta 1. Nah, ini sama artinya dengan 0 kecil dari modulus Z dikurang Z0. Yang di ruas tengah ini kan rumus untuk modulus dari Z dikurang Z0. Kecil dari delta 1. Kalau di definisi awalnya yang dibahas pada video sebelumnya, ini kan epsilon saja ya. Namun kan terserah, boleh epsilon per 2, boleh epsilon saja, boleh epsilon per 3, dan sebagainya. Tergantung gimana caranya kita mengatur strategi supaya tujuan kita tercapai untuk membuktikan bahwa modulus dari Fz dikurang W0 nanti akan kecil dari epsilon. Oke, berikutnya dari keadaan ini, sesuai dengan definisi bahwa mutlak dari V dikurang V0 akan kecil dari epsilon per 2 jika modulus dari
Z dikurang Z0 terletak antara 0 hingga delta 2. Analog dengan yang ini ya. Oke, dengan demikian dari dua keadaan ini maka mutlak dari U dikurang U0 kecil dari epsilon per 2 dan dari sini mutlak dari V dikurang V0 kecil dari epsilon per 2 jika modulus dari Z dikurang Z0 terletak antara 0 hingga delta 1. Nah, kita akan membuktikan ini berlaku, berarti kita akan membuktikan bahwa modulus dari FZ dikurang W0 kecil dari epsilon atau modulus dari U ditambah IV dikurang U0 ditambah IV0 akan kecil dari epsilon karena kan FZ ini diganti dengan U plus IV sedangkan W0 diganti dengan U0 plus IV0. Sehingga untuk membuktikan ini kita harus melihat bagaimana keadaan modulus dari U plus IV dikurang U0 plus IV0. Nah, ini dia. Modulus dari U plus IV dikurang U0 plus IV0 sama dengan ini yang menggantikan FZ. Kemudian yang ini menggantikan W0 untuk membuktikan ini. Oke. Nah, modulus dari FZ dikurang W0 sama dengan modulus dari, nah kita kelompokkan yang bagian real berdekatan dan bagian imajiner berdekatan. Di sini bagian realnya adalah U dikurang U0, jadi didekatkan, ditambah I dikali V dikurang V0 ya, karena kan kurang ketemu plus jadi kurang. Jadi ini dia bentuk ini sama saja dengan bentuk ini. Kemudian ingat lagi di mata kuliah analisis real atau sebenarnya interpretasi dari modulus sama saja dengan interpretasi dari nilai mutlak. Jadi sifat pada nilai mutlak itu bisa dikatakan berlaku juga pada sifat dari modulus. Bahwa modulus dari U dikurang U0 tambah I dikali V dikurang V0 akan kecil sama dengan mutlak U dikurang U0 ditambah mutlak V dikurang V0. I-nya kemana? Ingat modulus dari I itu kan sama dengan 1. Modulus dari I sama dengan 1 karena I saja itu sama artinya dengan 0 ditambah 1 I. Ini garis ya maksudnya. Sorry, 1 ini 1 I. Oke, nah modulusnya kan akar dari 0 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar dari 1 kuadrat itu sama dengan 1. Jadi makanya di sini tidak dituliskan lagi tidak terlihat I-nya. Nah, modulus dari U plus IV dikurang U0 plus IV0 atau modulus dari FZ dikurang W0 itu ternyata kecil sama dengan U dikurang U0 ditambah V dikurang V0. Di mana mutlak dari U dikurang U0 tadi kecil dari epsilon per 2, jadi ini boleh kita katakan kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 lagi karena mutlak dari V dikurang V0 juga kecil dari epsilon per 2 dari sini. Nah, epsilon per 2 tambah epsilon per 2 itu kan sama dengan epsilon. Oleh karena itu, kita memperoleh bahwa modulus dari FZ dikurang W0 ternyata kecil dari epsilon untuk delta yang terletak untuk modulus dari Z dikurang Z0 yang terletak antara 0 sampai delta 1. Maka terbuktilah ini. Kan ini definisinya mutlak modulus dari FZ dikurang W0 akan kecil dari epsilon jika modulus dari Z dikurang Z0 terletak antara 0 sampai delta. Nah, terbukti bahwa kita bisa membuktikan bahwa mutlak dari FZ dikurang W0 itu memang kecil dari epsilon jika modulus dari Z dikurang Z0-nya itu terletak antara 0 hingga delta. Jadi pernyataan ini terbukti. Nah, by the way, kenapa tadi di sini saya mengatakannya mutlak bukan modulus, begitu juga di sini, karena ingat tadi U dan V ataupun U0 dan V0 itu adalah fungsi yang bernilai real. Jadi kalau pada bilangan real tepatnya kita bicara tentang nilai mutlaknya. Toh pada definisi limit di fungsi yang bernilai real emang definisinya itu adalah nilai mutlak antara ini dikurang ini. Cuman kalau misalnya yang diperhitungkan itu adalah bilangan imajiner seperti ini saya membacanya modulus dari ini karena ada imajinernya, begitu juga ini. Namun ketika masing-masing ini menjadi mutlak dan interpretasi mutlak sama dengan interpretasi dari modulus.
Oke, dengan demikian nilai statement 1 itu benar terjadi ya, sudah dibuktikan. Berikutnya kita akan membuktikan dengan arah yang sebaliknya, yaitu kita akan membuktikan bahwa jika ini diketahui atau terjadi, berarti jika ini sama dengan ini, maka pastilah limit U sama dengan U0 dan limit V sama dengan V0. Nah, kita lihat bahwa by the way ini limit Fz sama dengan W0 untuk Z yang menuju Z0 secara definisi mengatakan bahwa modulus dari U plus IV0, modulus dari U plus IV dikurang U0 ditambah IV0 kecil dari epsilon ya. Ini menggantikan Fz. Oke. Dan ini menggantikan W0. Oke, nah jika delta modulus dari Z dikurang Z0 terletak antara 0 sampai delta. Nah ini adalah bagian yang diketahui. Kita akan membuktikan yang statement 2 ini berlaku, artinya kita akan membuktikan bahwa mutlak dari U dikurang U0 itu akan kecil dari epsilon untuk Z yang menuju Z0. Begitu juga di sini, kita harus membuktikan bahwa mutlak dari V dikurang V0 akan kecil dari epsilon. Nah, kan kita harus membuktikan mutlak dari U dikurang U0 ya. Nah, di sini dituliskan mutlak dari U dikurang U0. Nah, mutlak dari U dikurang U0 akan kecil sama dengan modulus dari U dikurang U0 ditambah I dikali V dikurang V0. Nah, ini semacam strategi mungkin terlihat memaksa, tapi kita tidak menyalahi aturan matematika. Maksudnya, kan ini yang bernilai real ya, toh modulus juga kan nanti bernilai real. Let's say misalnya U dikurang U0 itu adalah, anggaplah ini bilangan kompleks di mana bagian imajinernya tidak ada. Dan anggap U dikurang U0 ini sebagai A. Misalnya ini berarti A. Dan anggap V dikurang V0 ini adalah B. Nah, kalau kita menghitung modulus dari U dikurang U0 dengan memandang dia sebagai bilangan imajiner, dengan bagian imajinernya adalah 0, berarti modulus dari A adalah akar dari A kuadrat kan ya? Oke, kemudian kalau di sini modulus dari A ditambah IB adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, logikanya kalau kita menghitung nilai akar dari A kuadrat, logikanya tanpa akar aja. A kuadrat tentunya kan lebih kecil daripada A kuadrat tambah B kuadrat ya, karena ruas kirinya hanya A kuadrat, tapi ruas kanannya nilai A kuadrat tadi ditambah dengan suatu bilangan positif. B kuadrat kan pasti positif. Bayangkan saja misalnya, oke lah 3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Dan 3 kuadrat itu kecil dari 3 kuadrat ditambah berapapun bilangan, anggaplah C kuadrat. Karena yang C kuadrat ini pasti bernilai positif, bilangan ini pasti selalu lebih kecil karena orang dia ditambah kok. Kan begitu logikanya ya. Jadi A kuadrat pasti kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian jika diakarkan, tetap saja nilai ini akan lebih kecil daripada nilai akar dari ini. Nah, begitu logikanya. Memang terkesan memaksa, tapi kita tidak menyalahi aturan. Kemudian sama dengan ini berlaku jika ternyata B kuadratnya ini bernilai 0 atau B-nya sama dengan 0. Oke, jadi modulus dari U dikurang U0 kecil sama dengan modulus dari U dikurang U0 ditambah I dikali V dikurang V0. Kemudian ini kita buat dia penjumlahan dari bilangan imajiner, pasangkan U itu pasangannya adalah dengan tambah IV, ini dia. Kemudian yang ini dikurang U0 di dalam kurung U0 ditambah IV0. Sama ya, ini U ditambah IV, ini dia. Kemudian negatif U0 dikurang V0, ini dikurang IV0, ini dia. Negatif U0 dikurang IV0 ya. Nah, ini diketahui kecil dari epsilon kan ya. Jadi ini kecil dari epsilon. Dengan demikian kita sukses membuktikan bahwa mutlak atau modulus dari U dikurang U0 ternyata benar kecil dari epsilon. Oleh karena itu pernyataan 2 ini yang pertama ini benar adanya akan berlaku. Nah, dengan cara yang sama akan kita buktikan bahwa modulus atau mutlak dari V dikurang V0 juga akan kecil dari epsilon untuk mutlak modulus dari Z dikurang Z0 yang bernilai terletak antara 0 hingga delta. Nah, ini dia mutlak atau modulus dari V dikurang V0 analog dengan ini tadi akan kecil sama dengan
U dikurang U0 ditambah I dikali V dikurang V0. Di sini berarti V dikurang V0 kan tadi pemisalan kita B ya. Berarti ini anggaplah B, yang ini A, ini B. Nah, kalau kita temukan modulus dari B ini berarti kan akar dari B kuadrat. Kemudian yang ini modulusnya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Abaikan dulu akarnya. B kuadrat tentunya sama dengan B kuadrat. Tapi ketika ruas kanan ini ditambah dengan suatu bilangan positif, tentunya yang di kiri ini menjadi kecil dari bilangan ini dong. Nah, begitu juga jika diakarkan. Maka pernyataan ini make sense. Bahwa modulus dari V dikurang V0 kecil sama dengan U dikurang U0 ditambah I dikali V dikurang V0. Kemudian sama seperti di sini tadi kita kelompokkan dia menjadi penjumlahan atau pengurangan antara dua buah bilangan kompleks, yaitu U ditambah IV ini dia, kemudian dikurang U0, ini dikurang U0, kemudian ditambah I kali negatif V0, berarti dikurang IV0, kurang IV0 ini dia. Udah, nah U plus IV dikurang U0 plus IV0 ini kan ya, dan dia sudah diketahui kecil dari epsilon, berarti ini juga kecil dari epsilon. Dengan demikian kita bisa membuktikan bahwa modulus dari V dikurang V0 benar kecil dari epsilon. Oleh karena itu terbukti pula lah pernyataan ini. Maka teorema ini benar adanya. Nah, untuk mahasiswa matematika tidak hanya perlu mengetahui mahir bagaimana mengevaluasi atau menemukan nilai limit, tapi juga diharapkan menguasai konsep-konsepnya. Oke. Berikutnya teorema kedua, asumsikan limit dari fz sama dengan W0 untuk z yang menuju z0 dan limit dari f besar z sama dengan w besar 0 untuk z yang menuju z0. Anggaplah biar tidak susah membacanya, saya tulis aja ini gz, yang ini jadi w1 ya. Oke, maka limit dari fz ditambah gz itu sama dengan w0 ditambah w1 ini. Oke. Kemudian keadaan berikutnya adalah limit dari fungsi fz dikali gz itu sama dengan w0 dikali w1. Kemudian limit dari fz dibagi gz sama dengan w0 dibagi w1. Nah, pembuktiannya ada di sini yang sebenarnya logikanya sama persis yang sudah pernah dibahas pada mata kuliah matematika dasar sepertinya ya. Oke, berikutnya kita lihat ini di sini berhenti pembuktian dari teorema 2 tadi ya. Oke, di sini dikatakan bahwa it's easy to see, mudah sekali untuk melihat dari definisi 2, definisi yang kita bahas pada pertemuan pada video sebelumnya, bahwa limit dari konstanta untuk z menuju z0 sama dengan konstanta itu sendiri. Ya, analog sih dengan limit pada bilangan kompleks, bilangan real. Misalnya nih, limit dari, anggaplah C itu bilangan kompleks ya, 3 plus 2i untuk z menuju 4 plus i, ini akan sama dengan, nah limit dari 3 plus 2i untuk z menuju 4 plus i. Kan yang mau ditemukan nilai limit atau pendekatannya ini tidak tergantung pada variabel z, dan dia konstan. Oleh karena itu, tidak peduli z-nya mau kemanapun, tetap saja limit dari fungsi 3 plus 2i ini selalu nilainya tetap 3 plus 2i itu. Jadi ini. Jadi sama persis dengan konsep dari limit dari fungsi konstan yang dibahas pada fungsi real atau pada mata kuliah sebelumnya ya. Limit C itu sama dengan C jika z menuju z0. Kemudian, limit dari z untuk z menuju z0 sama dengan z0. Sebenarnya ya main substitusi saja. Misalnya, limit dari z, ini limit dari z untuk z menuju 1 plus i misalnya. Sama dengan, nah di sini kan z-nya menuju 1 plus i, maka gantilah z di sini dengan 1 plus i. Jadi 1 plus i. Nah, itu yang dimaksud di sini bahwa limit dari z untuk z menuju z0 adalah ya z0 ini, tinggal main substitusi saja. Pada dasarnya menghitung nilai limit kan kita awali dengan metode substitusi seperti menghitung nilai fungsi ya. Oke.
Oke, berikutnya limit dari Z pangkat N untuk Z menuju Z0 sama dengan Z0 pangkat N. Nah, sama seperti di sini tadi, misalnya limit dari Z pangkat 3 untuk Z menuju 1 plus I. Ya, gantilah atau substitusilah Z di sini dengan 1 plus I. Sehingga limit dari Z pangkat 3 untuk Z yang menuju 1 plus I sama dengan 1 plus I pangkat 3. Yaitu mengganti Z di sini dengan 1 plus I. Tinggal dijabarkan. Oke, kemudian secara umum limit dari fungsi polinomial sama persis dengan nilai fungsinya, sama persis seperti pada fungsi real. Misalnya kita menghitung limit dari fungsi ini di mana A0, A1 hingga AN-nya adalah bilangan kompleks, Z itu adalah variabel yang bernilai kompleks, kemudian ingat yang namanya polinomial berarti pangkat dari variabelnya itu adalah bilangan bulat positif di mana paling kecil pangkatnya 1. Nah, maka limit dari fungsi ini sama dengan nilai fungsi pada titik limit dari fungsi ini untuk Z yang menuju Z0 sama dengan nilai fungsi ini pada Z0. Main substitusi saja. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke limit pada titik yang menuju tak hingga.